Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan yang mendengarkan. Saya ingin menyuarakan hati dan pikiran saya karena dalam mewujudkan suatu harapan itu tidak selalu menggunakan agresi, namun juga bisa menggunakan diplomasi atau diskusi dengan komunikasi yang baik. Saya adalah salah satu pemuda Indonesia. Kita meyakini bahwa pemuda dan pemudi adalah aset bagi bangsa, generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita. Seharusnya tidak boleh terabaikan hak-haknya demi kelangsungan hidup umat manusia dan melanjutkan cita-cita di muka bumi ini. Saya pribadi sangat bangga dan mencintai negara Indonesia ini. Saya lahir di Indonesia, saya tumbuh dan besar di Indonesia. Saya dididik dan belajar di Indonesia. Tentulah saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Tapi ironisnya, banyak dari kita itu yang hidup dalam kemelaratan, terbelenggu dalam kemiskinan. Seharusnya kebanyakan dari kita itu sudah bersaing di dunia dalam era globalisasi dan modernisasi ini, namun faktanya sebagian besar dari kaum muda, termasuk saya salah satunya, masih terbelenggu dalam kemiskinan dan keterbatasan, dan berpikir keras bagaimana keluar dari masalah ini dan menyelesaikannya secara tuntas. Saya ingin mengutip pemberitaan yang dilansir Kompas pada 31 Agustus 2016. Ibu Sri Mulyani mengatakan, kan ironis di satu sisi kelebihan anggaran, tetapi di sisi lain ada cerita sekolah masih kayak kandang kambing. Ada cerita lagi, ada anak kekurangan gizi. Ini bukan soal kekurangan duit. Ada duit, tapi tidak dipakai di tempat yang seharusnya dipakai. Akhirnya rakyat yang menanggung. Pemahaman Bu Menteri ini bagian kecil dari masalah-masalah yang teramat banyak dalam bangsa ini. Belum lagi membahas korupsi, masalah lingkungan, peredaran narkoba, masalah literasi, numerasi, gaji honorer yang kecil, diskriminasi, dan masih banyak lagi. Masalah kita itu menumpuk bertahun-tahun. Warisan dari pemerintahan sebelumnya sampai kepada pemerintahan saat ini. Apa iya pemerintahan yang berkuasa saat ini tega tidak menuntaskan masalah-masalah negara yang menumpuk ini dan mewariskannya kepada pemerintahan selanjutnya? Tolong, pemerintah jangan mempertahankan egoisme pemerintahan. Mengklaim sudah membangun jalan tol lah, bandara lah, bendungan lah. Oke, kita lihat sisi baiknya. Itu aset-aset negara untuk jangka panjang yang bisa dibanggakan.
untuk mobilisasi barang dan orang untuk menunjang pariwisata dan perekonomian. Namun kan yang make itu ya anda-anda saja. Saya mah bisa apa? Hanya dimanfaatkan untuk nyeblos-nyeblos saja. Toh setelah resmi jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota atau kepala desa ataupun wakil rakyat di DPR, DPRD, DPD, tidak ada kemajuan yang berarti untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia. Saya bukannya ingin menyalahkan pemerintah atau pejabat negara terus-terusan. Sebenarnya tidak ada gunanya dan cuma capek hasilnya, jika itu alasannya. Tapi karena niat dan tujuannya adalah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang pasti arah hati dan pikiran kita ke sana. Saya percaya Presiden Jokowi orang baik, pemimpin yang bijaksana. Pernah juga dengar cerita dulu, pernah merasakan pahit deritanya kemiskinan. Ingin mengingatkan kembali bahwa kemiskinan ini nyata, menyengsarakan, menyiksa hidup, menghambat kemajuan, dan sering digunakan untuk alasan melakukan kejahatan. Tolong jangan lagi mewariskan kemiskinan ini. Kasihan, lebih baik mewarisi anak cucu berkecukupan. Inilah kewajiban pemerintah dan wakil rakyat. Tolong benahi aturan dan sistem-sistem yang mungkin ada yang salah. Saya yakin memang ada yang salah dalam aturan atau sistem dalam negeri ini, karena sudah berlarut-larut dan bertahun-tahun masalah-masalah ini diwariskan sampai dengan saat ini. Melihat lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam batang tubuhnya, saya akan membacakannya yang berkaitan dengan suara hati saya. Pasal 9. Demi Allah, Presiden bersumpah memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji Presiden. Presiden berjanji dengan sungguh-sungguh dan akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya
dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara buka kurung Indonesia tutup kurung berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28I. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28I ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 34 ayat 1. Fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Setelah menyuarakan ini, mungkin saja saya dibully atau bisa saja diabaikan.
Atau justru sebaliknya, kalian peduli dan melakukan pembenahan dan perbaikan?